Hai guys, Hai, Halo. Mar. jadi di video kali ini kita akan mendiskusikan tentang sebuah cerita yang dikirim Bapak Erwin. Di cerita kali ini kita bakalan membahas per paragraf. Setelah membaca per sentence, kita bakalan artiin atau kita buat meaningnya gitu. Ready guys? Ready. Tapi I mau baca yang paragraf pertama ya. Boleh I kak, boleh think kak. ini. Oke. Ya, ya. Berarti ini I baca satu kalimat baru I translate ya, biar jangan sekali banyak nanti bingung Ya, takutnya. ya, benar-benar kak. The Mysterious Neighbor. Oh, judulnya Tetangga Misterius. Mm-mm. Sarah had always been curious about the old house next door. Sarah selalu penasaran Mm-mm. dengan rumah tua di sebelahnya. Mm-mm. Correct me if I'm wrong ya guys. Ya, ya. Okay. It stood silent and seemingly abandoned, its pine filling and its garden overgrown. Ia berdiri diam dan apa ya ini terbengkalai ya artinya. Mm-mm. Dan tampak terbengkalai, catnya terkelupas dan tamannya di ditumbuhi tanaman, tamannya ditumbuhi tanaman. And yet bener gak sih translateku? Aku takut salah jadi kita salah meaning. It's okay. Okay. Yet every night at exactly 8 p.m., a single light would flicker on in an upstairs window, only to go dark again precisely an hour later. Namun, setiap malam, tepat jam 8 malam, satu lampu berkedip di jendela lantai atas, lalu kemudian menjadi gelap satu jam kemudian. Ya. Oke. Jadi kita bakal ke paragraf selanjutnya. Next, I will be baca. On one evening, as Sarah was walking her dog, she noticed a tall figure slipping through the side gate of the mysterious house. Jadi di dalam kalimat pertama ini, suatu malam ketika Sarah sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan malam, dia melihat sesosok tubuh tinggi menyelinap melewati gerbang samping rumah misterius, like apa ya, kayak hantu gitu. Iya, rumah sepi gitu ya. Iya. Oke, next. The person was carrying a large, oddly shaped bag and moved with a sleek limp. Jadi di translate yang kedua ini, orang itu membawa tas besar berbentuk aneh dan bergerak dengan sedikit pincang. Next, Sarah's heart raced as he quickened her pace, her mind filled with question about her enigmatic neighbor. Jadi di translate selanjutnya ini, jantung Sarah berdegup kencang saat ia mempercepat langkahnya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang kenapa tetangganya yang penuh teka-teki ini. Oh, Magic Neighbor di sini kayak tetangga misterius gitu ya, tetangga yang aneh ya, maybe tetangga ya. yang aneh gitu. Bukan pesulap ya, Magic. Iya. Okay, for the 3 and the 4 paragraph, I will read and translate. The next morning, Sarah was surprised to see for sale sign suddenly appear in front of the old house. Keesokan paginya, Sarah terkejut melihat sebuah tanda dijual tiba-tiba muncul di depan rumah tua itu. Jadi kayak ada pamflet kali ya. Banner dijual gitu ya. And next, as she left for work, she noticed a moving truck parked in the driveway, but saw no sign of anyone actually moving things out. Saat dia berangkat kerja, dia melihat sebuah truk yang sedang bergerak yang diparkir jalan masuk, tapi tidak melihat tanda-tanda ada orang yang kayak lagi mindahin barang gitu.
Kayak ya udah dia Hmm. cuma lihat truknya aja. For the next that night, for the first time in years, the light in the upstairs window didn't come on at 8 p.m. Jadi buat malam itu tuh pertama kalinya di jendela lantai atas tuh lampunya tuh nggak nyala di jam 8 yang biasanya dia nyala. Kali ini tuh nggak nyala, ini first time banget gitu. And next, Sarah found herself unable to sleep. Her thoughts consumed by the strain on currents next door. Sarah mendapat itu kayak dia ngerasa insomnia gitu, nggak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh kejadian-kejadian aneh di sebelahnya. Dia kayak ngerasa gimana ya, kayak sambil mau tidur tapi ngerasa kayak ada something Wrong. something wrong. Aneh Kayak gitu. paranoid gitu lah ya Kak Ya. ya. Maybe kalau Paranoid ya, tapi sekalian insomnia juga gitu. Maybe kalau kita di posisi Sarah sama kali ya. Iya benar. Kayaknya bakal gitu deh. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya emang ada tipe-tipe yang kayak nggak takut gitu ya kan, kayak anak-anak Indigo. Ya Ya, Indigo. Indigo. Tapi menurut Ai ini bukan Indigo, kayaknya emang beneran manusia deh, bukan something like ghost. Tapi from the story tuh ini tuh di backup, ceritanya tuh di backup secara horor ya nggak sih? Kalian ngerasa nggak sih? Ceritanya tuh dibungkus secara horor buat mungkin pendengar atau pembacanya ngerasa ini tuh Takut horror menakut. story gitu. Iya. Ya benar, dari setting waktunya, terus Iya. dari setting dia menjelaskan suatu keadaannya itu Iya. benar-benar horor Nah, bener. Apalagi yang dia bawaan yang ya kan. benar. Apalagi yang waktu Sarah bilang like the light in upstairs window itu always on at the 8, like jadi kalau misalnya kita jadi Sarah kayak tiap jam 8 malam kayak langsung pengen niat nggak sih? Even Iya takut juga tapi ya. pengen penasaran gitu. Ya nggak sih? Benar. Iya benar sih. So the question, apa tuh pertanyaannya? I will read. Based on the information in the story, can we conclude that the old house in actually live in, and why? Jadi, kalau mau translate boleh? Kak Ki translate You apa, can? Pak? Gak apa kalau. Oke. Berdasarkan keterangan cerita, kita bisa menyimpulkan kalau rumah tua tersebut memang benar-benar dihuni dan kenapa. Kalau emang dihuni itu kenapa? Atau kalau misalnya kita tidak yakin itu dihuni, kenapa gitu ya? I will answer first. Kalau dari pertanyaannya, jadi pertanyaannya itu adalah emang beneran nggak ada yang tinggalin itu rumah gitu ya kan? Iya. Kenapa? Kenapa? Kalau menurut Ai gitu kan, kita kan dihidup di reality yang emang kayak lo siapa gue gitu loh, kayak lo gue. Jadi menurut aku tuh emang ada orangnya tinggal di situ, tapi mungkin introvert. Jadi kayak keluarnya tuh ya cuman mungkin ke grocery gitu, mungkin di jam-jam Sarah nggak bangun or udah pergi kerja, jadi nggak nampak. Dan sebenarnya tuh dia ada di dalam rumah maybe, tapi mungkin emang nggak punya kendaraan atau emang nggak punya hal-hal yang bisa dilihat gitu loh, menampakkan kalau dia itu di rumah. Padahal sebenarnya dia itu ada. Itu kenapa lampunya ini tuh selalu nyala gitu di jam 8 ya nggak sih? Kalau menurut Ai, ini yang tinggal di sini ada, tapi menurut Ai ya, ini kayak orang tua yang sebatang kara, yang kalau orang tua biasanya kayak nggak mau hidupin lampu nih kalau terang kan, paling udah malam dia hidupin sebentar gitu. Kalau menurut Ai ya, terus kenapa dia akhirnya menjual rumah itu? Kayaknya kalau dari ceritanya kayaknya dia ini hidup di kota gitu kan, karena ada orang yang pergi bekerja pagi hari gitu. Makanya dia mau pindah terus dia menjual rumahnya pada akhirnya. Kalau menurut Ai sih gitu ya. Dan menurut Ai balik lagi ini manusia, not gas. Maybe. Iya sih benar. Kalau menurut Ai sih Kak, benar sih, setuju dengan kalian berdua Kak. Kayaknya di dalam rumah yang menurut dia nggak berpenghuni ini ada orangnya gitu. Cuman ya orangnya tuh nggak mau bersosialisasi sama tetangganya. Dan si Sarah ini kayak ngerasa, ih gila, di dalam rumah ini mungkin ada hantunya atau apa gitu. Jadi dia paranoid gitu sendiri. Dia mendapati dirinya nggak bisa tidur gitu, insomnia gitu jadinya dia. Like
as long we can see from the story, ngerasa nggak Sarah ini tuh cuma ngerasa di diri dia sendiri, tapi dia nggak pernah ngecek, ya nggak sih? Iya Dia sih, nggak bener, pernah Kak. ngecek ke dalam rumah itu sendiri berdasarkan story ini ya. Dia cuman lihat dari luar, or dia ngerasa lampu lantai atas itu hidup. Dia cuma ngeliat gitu aja, tapi dia nggak pernah ngecek like from door kayak ngetok gitu. Ini beneran ada orangnya nggak? Waktu siang hari maybe Iya. if she feels Terus scared for the night. membuat iya. Terus yang buat Ayah makin yakin itu ada manusia karena setelah ada kata tanda dijual, ada tuh truk yang muncul, truk pengangkut barang lah ya, meskipun mungkin dia nggak melihat ada yang orang mindahin barang, but truk itu ada gitu. Berarti kan memang ada yang memanggil truk itulah ya. Iya sih. Maybe Dari Sarah feel concerned about her feelings saja sih kayaknya. Iya bener ya. sih. Terus dari peta jawaban-jawaban kita tadi kayaknya itu udah cukup menjawab pertanyaan kita nggak sih? Ya benar sih. Rumah Jadi itu the ini dan conclusionnya, rumah itu dihuni. Terus mengapa kita merasa itu dihuni ya karena memang lampunya menyala setiap jam 8 malam. Terus pas ketika rumah itu juga ada tanda dijual, berarti ada yang membuat tanda dijual itu, berarti orang yang membuat itu kan, dan pastinya orang yang tinggal di situ gitu. atau jangan-jangan itu beneran rumah yang bakalan dijual dan orangnya nggak ada yang tinggal di dalam itu. Jadi kayak orang cuman ngecek kayak nyalain lampu baru Oh, buat make sense sih, dijual. Mar. That's why lampu jam 8 itu dia tuh kedip-kedip, ya nggak sih? Mungkin Ya. belum diisi token listriknya. Nah, Karena emang dan mau dijual, ya nggak? bener. Benar. Terus mungkin kalaupun dia benar sih, rumah itu nggak ditinggalin lagi, paling dia cuman kayak biar kayak enggak rumah itu kayak kosong gitu, dihidupin setiap malam aja, malamnya dihidupin Benar, lampunya. benar. Maybe ya kan? Mm-mm. Jadi kita sepakat Tapi lah ya ya benar, penghuni. sepakat sih. Oke. Oke, Kayaknya guys. udah deh, itu aja final resultnya. Iya. Thank you guys for your opinion. See you for the Bye. next story. Bye-bye. Bye.